Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata-kata penghormatan kami kepada Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi. Sebelum kami memasuki ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya merupakan mahasiswi IAIN Takengon dan saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Adapun judul pembahasan kali ini yakni tentang tafsir utang piutang. Ada pembahasan kita yang pertama yakni tentang pengertian utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Utang dalam bahasa Arab yakni al-qardu. Utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qard secara bahasa sebagai potongan. Maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seorang yang membutuhkan. Al-qard disyariatkan dalam Islam untuk mendatangkan kemaslahatan. Seorang yang kelebihan harta dapat membantu yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain. Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan kepada pihak lain. Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka jual beli termasuk salah satu di antaranya. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu transaksi di mana merupakan akad saling membantu dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, di mana ia beriktikat untuk mengembalikan sebesar apa yang diberikan tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni tentang dasar hukum utang piutang. Landasan hukum disyariatkan qard terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Berikut landasan hukum qard. Yang pertama, Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Berdasarkan firman Allah di atas, telah jelas bahwa apabila seseorang memberikan pinjaman berupa harta yang baik, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Adapun yang kedua, As-Sunnah. Selain Al-Quran sebagai dasar utang piutang, terdapat sunnah atau hadis yang menerangkan tentang utang piutang, yaitu dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik dan mulia, di mana mereka yang berkehidupan cukup memudahkan dan membantu mereka yang berkehidupan kekurangan. Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa seorang yang mampu membantu melepaskan kesusahan dari seorang yang lain, maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah, berupa mendapatkan pula pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Adapun yang ketiga yakni ijma'. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa qard disyariatkan bermuamalah. Hal ini karena di dalam qard terdapat unsur-unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan, karena qard merupakan pinjaman tanpa syarat.
Selanjutnya pembahasan tentang rukun dan syarat utang piutang. Menurut jumhur ulama, rukun dari qard terdiri dari 3, yaitu 2 orang yang berakad, mukrid atau yang memberi utang, muqtarid atau yang diberi utang, qard barang yang dipinjamkan, dan sigat ijab dan kabul. Selain rukun, qard juga memiliki syarat, yakni diantaranya yang pertama, 2 pihak yang berakad, yakni orang yang berutang, muqtarid, dan orang yang memberi pinjaman, mukrid. Disyaratkan yang pertama baligh, berakal, cerdas, dan merdeka, tidak dikenal hajru, artinya cakap bertindak hukum. Yang kedua, muqtarid adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru, artinya harta yang diutang adalah miliknya sendiri. Yang kedua, harta yang diutangkan. Adapun pembagiannya, harta yang diutangkan merupakan mal musliyat, yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur, harta yang dapat dihitung. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Yang selanjutnya, setiap harta yang dapat dijual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, zariyat, adiyat, ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat jasa. Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha. Adapun selanjutnya al-qabd atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad akad tabarru tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima. Yang keempat, utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqtarid, orang yang mengutangkan. Yang kelima, utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid, orang yang berhutang. Yang keenam, barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam. Yang ketujuh, harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya. Yang kedelapan, pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu. Adapun yang selanjutnya, yakni sigat, ijab, dan kabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan dari penawaran yang diberikan oleh mitra. Akad qard dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal qard yang sama pengertiannya. Selanjutnya yakni aturan umum utang piutang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip berikut ini disyariatkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama, Islam hanya mengenal adanya qard hasanah, utang kebajikan saja. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni utang atau uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi atau bisnis. Tetapi utang tidak hanya boleh diberikan tanpa bunga. Yang kedua, tidak dibenarkan utang kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Tidak dibenarkan jika berutang untuk kebutuhan mewah dan boros. Yang ketiga, utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum, sehingga perlu adanya bukti tertulis perjanjian utang. Yang keempat, pemberi pinjaman boleh meminta pinjaman yang berupa harta benda, namun tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari harta tersebut. Kelima, pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi di antara para ahli waris. Keenam, pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Ketujuh, utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya. Kedelapan, kreditur yang meminjami berhak menggunakan kata-kata kasar untuk menagih utangnya yang belum dibayarkan. Adapun kesembilan, jika seorang debitur yang dipinjami dalam keadaan susah dalam finansial yang mana dimungkinkan tidak mampu untuk membayar utang, jika kreditur mengurangi jumlah kewajiban utang yang dibayarkan, ia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya. Ke-11, jika terjadi perselisihan di antara pihak yang berutang, maka hakim atau penguasa harus menengahi masalah tersebut. Adapun yang terakhir, yakni membebaskan debitur miskin adalah perbuatan terpuji miskin, meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka negara Islam bertanggung jawab membayarkan utang tersebut dengan diambilkan dari dana zakat yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan satu yang terakhir, jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggal utang, maka negara Islam bertanggung jawab membayarkan utang tersebut dengan diambilkan dari dana zakat. Poin selanjutnya yakni pelunasan utang piutang. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, yakni utang piutang merupakan sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang dan seseorang tersebut wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam. Sehingga setiap utang wajib untuk dilunasi. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadariyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak terkait dalam kesepakatan tersebut. Adapun termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Melunasi utang di rumah maupun di tempat tinggal pemberi utang dan semisalnya. Adapun pertama, bersegera melunasi utang. Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya segera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu. Yang kedua, memberikan penangguhan kepada orang yang kesukaran. Memberi pinjaman dapat menagih pengganti harta yang ia pinjamkan kapan saja ia mau setelah menerima harta tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni utang piutang bersyarat. Utang piutang bersyarat pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dilanjutkan karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dalam perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka perjanjian utang piutang tidak sah. Dalam utang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut dan utang piutang bersyarat itu menjadi rusak. Yang kedua, jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek, padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus. Yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah. Yang ketiga, jika syarat itu hanya untuk kepercayaan seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut syariat Islam. Kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yakni utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan objek yang menjadi perjanjikan pada umumnya adalah hutang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikannya. Hutang piutang diistilahkan dengan menggunakan kata ad-dain. Kata ad-dain sendiri secara etimologi berarti mengutangi, memberi pinjaman. Kata lain yang memiliki arti utang adalah al-qardu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dalamnya kami mohon maaf. Yang salahnya itu datangnya dari kami sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.